Halo semua, perkenalkan, nama saya Rehan Nur. Saya mahasiswa Universitas Mula Warman, Pendidikan Komputer, angkatan 2018. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat topologi jaringan komputer dengan Cisco Packet Tracker. Dan juga saya mendapatkan untuk kali ini topologi bus ya. Check this out. Simak baik-baik ya. Tunggu dulu. Sebelum kita melakukan demonstrasi di aplikasi tersebut, kita harus tahu apa itu Cisco Packet Tracker dulu ya. Jadi, Packet Tracker adalah simulator alat-alat jaringan Cisco yang sering digunakan sebagai media pembelajaran dan pelatihan, dan juga dalam bidang penelitian simulasi jaringan komputer. Program ini dibuat oleh Cisco System dan disediakan gratis untuk fakultas, siswa dan alumni yang telah berpartisipasi di Cisco Network Academy. Tujuan utama paket tracker adalah untuk menyediakan alat bagi siswa dan pengajar agar dapat memahami prinsip jaringan komputer dan juga membangun skill di bidang alat jaringan Cisco. Jadi teman-teman, ini adalah salah satu tampilan interface dari aplikasi Cisco Packet Tracker. Jadi di sini dibagi beberapa bagian ya, yaitu yang pertama menu bar. Bagian ini menyediakan file, pilihan, menu bantuan, dan juga untuk temukan perintah dasar seperti membuka, menyimpan, mencetak, dan pilihan dalam menu ini ya. Yang kedua yaitu toolbar utama. Yang ketiga, tool umum dan drawing. Keempat, logical physical workspace. Kelima, workshop area kerja, bar simulasi real time. Yang ketujuh, kategori perangkat. Dan yang ke-8, jenis perangkat spesifik. Nanti di akhir demonstrasi baru kita lihat ya bagaimana cara penggunaannya. Dan untuk selanjutnya, yaitu ini adalah tampilan device. Jadi di device ini ada beberapa pilihan ya. Dan ini salah satunya yaitu router, switch, hops, wireless device, connection, and device, one emulation, custom made device, dan terakhir yaitu multi user connection. Dan juga ada yang namanya connection. Jadi di sini ada beberapa jenis connection yang bisa dipakai dalam paket tracker, yaitu contohnya seperti automatic, console, straight through, crossover, fiber, phone, socket cell, dan lain-lain. Dan juga teman-teman, jenis-jenis kabel penghubung ditentukan berdasarkan aturan sebagai berikut. Seperti contohnya mengkoneksikan peralatan yang berbeda, yaitu gunakanlah kabel stroke. Seperti dari router ke switch, router ke hub, ke switch, dan juga sebaliknya. Dan yang kedua yaitu untuk mengkoneksikan peralatan yang sama. Jika peralatan yang sama, gunakanlah kabel crossover. Crossover berguna sebagai router ke router, router ke PC, switch ke switch, and switch ke hub. Jadi gimana teman-teman, sudah paham apa itu Cisco Packet Tracker ya kan? Jadi selanjutnya kita akan mempelajari tentang yaitu topologi bus. Oke, pengertian topologi bus. Pengertian topologi bus adalah suatu metode atau cara untuk menghubungkan dua atau lebih komputer secara serial dengan memakai kabel utama sebagai center atau pusat lalu lintas data. Topologi bus umumnya dipakai pada jaringan berskala kecil, di mana semua perangkat jaringan terhubung dengan kabel tunggal yang disebut dengan bus. Dan ciri-ciri topologi bus yaitu topologi bus umumnya digunakan oleh perusahaan berskala kecil karena berkarakteristik topologi bus dapat dikenali, yaitu terdapat kabel tunggal yang terbentang di sepanjang jaringan. Kabel tersebut berfungsi sebagai kabel utama atau bisa dibilang juga backbone pada jaringan topologi ini. Jenis kabel yang digunakan pada topologi bus adalah coaxial. Semua perangkat jaringan akan dihubungkan dengan kabel menggunakan kontaktor T lalu membagi jalur agar perangkat terhubung dengan kabel utama. Selanjutnya kita akan berbicara cara kerja topologi bus. Proses tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan sebuah protokol yang disebut dengan Carrier Sense Multiple Access atau juga bisa dibilang Collision Detection (CSMACD). Dengan begitu, tidak akan terjadi tabrakan data pada kabel utamanya atau bilang backbone. Pada proses pengiriman data dari suatu komputer ke komputer lainnya, komputer pengirim akan melakukan broadcast sebuah sinyal. Kemudian sinyal tersebut akan tersebar ke sepanjang kabel jaringan, lalu memeriksa setiap perangkat di dalam jaringan. Jika sebuah komputer memiliki alamat IP atau alamat MAC yang sama, maka yang dituju maka komputer tersebut akan menerima sinyal. Namun jika komputer tersebut tak punya alamat IP atau alamat MAC yang sama, maka sinyal tersebut akan dibuang. Kelebihan topologi bus. Dari segi instalasi, topologi bus tergolong mudah dan sederhana. Seperti yang dijelaskan dari pengertian topologi bus, di mana desain jaringan menyerupai interior bus. Maka layoutnya cukup sederhana, karena tidak membutuhkan banyak kabel dan komponen.
maka dari segi pembuatan tergolong murah. Sehingga jika dibandingkan topologi lainnya, penggunaan topologi bus bisa untuk menekan biaya. Topologi bus termasuk mudah untuk dikembangkan dan tidak mengganggu perangkat jaringan lainnya yang terhubung. Jika terjadi kerusakan pada salah satu perangkat komputer klien, maka tidak akan mempengaruhi perangkat klien lainnya. Dalam pembuatannya, topologi bus tidak memerlukan hardware seperti switch CH atau layaknya pada topologi star. Dan untuk kekurangannya yaitu jika terjadi gangguan pada salah satu perangkat komputer, maka untuk mendeteksi letak kesalahannya cukup sulit. Selain itu, juga pada jaringan topologi star cenderung rumit dan membutuhkan penanganan dari ahlinya. Semakin banyak perangkat komputer yang terhubung, maka jalur lalu lintasnya transfer datanya akan semakin padat. Sehingga ketika laju transfer data terlalu tinggi, maka kinerja bus akan memburuk. Jalur utama yang mengalami kerusakan atau error maka akan menyebabkan seluruh perangkat lainnya rusak atau lumpuh. Untuk memperkuat sinyal, harus menggunakan repeater. Jika salah satu komputer klien membutuhkan kecepatan akses data yang tinggi, maka akan mempengaruhi kecepatan akses data pada perangkat lainnya. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan cara membuat topologi bus dengan aplikasi Cisco Packet Tracer. Simak baik-baik ya. Ya teman-teman, jadi inilah tampilan awal dari Cisco Packet Tracer tadi, seperti yang kita pengenalan duluan pertama. Jadi di kasus saya kali ini, saya akan membuat topologi bus kan. Jadi topologi bus itu harus untuk saya memberi 4 PC di sini ya. Jadi karakteristik dari topologi bus yaitu dia switchnya itu sederhana tampilannya seperti di topologi bus. Jadi di sini saya akan memakai switchnya yang ini ya, yang biasa. Nah, dikarenakan saya memakai 4 PC, maka saya harus mempunyai 4 switch tersebut. Nah, terus kita rapikan ya, biar enggak mepet gitu. Kemudian harus dilakukan setelah kita mempunyai switch dan PC, kita harus menyambungkannya dengan connection. Jadi untuk switch ke switch kita bisa memakai kabel crossover, dan untuk switch ke PC kita bisa memakai kabel strike. Di sini saya memakai automatically, jadi dia langsung terhubung seperti ini. Jadi ini tampilannya dari sini switch ke switch, itu kan kabelnya jadi crossover. Setelah itu ini kita sambungkan. Nah, kalau tampilannya masih kuning artinya masih lagi di konfigurasi ya kan, otomatis. Setelah itu dari switch ke PC, selanjutnya itu, dan ini juga. Nah, setelah itu teman-teman, jika ingin memberi kalau seperti ini, kita harus contoh apakah bisa. Nggak bisa dikarenakan IP-nya masih nggak ada. Jadi kita harus konfigurasi dengan secara manual dengan cara double klik PC-nya. Setelah itu klik desktop, IP configuration. Di sini saya memakai 10.1. Jadi teman-teman di IP address ini nggak bisa sama. Kalau di sini 1, otomatis ini bisa 2, bisa 3 dan selanjutnya. Tapi tidak boleh mempunyai yang sama. Dan untuk subnet max-nya otomatis ya. Untuk pengetahuan lainnya di slot aja ya. Jadi yang terpenting itu IP address aja. Kalau misalkan topologi bus kita copy biar cepat ya, kita ubah ke sini. Yang ini lagi kita ubah ujung ya. Ini seperti ini lagi. Yang ini lagi. Yang ini lagi 3. Dan lagi 4. Dan teman-teman, setelah kita bisa konfigurasi, maka kita bisa membuat percobaan apakah bisa mengirim pesan dari PC1 ke PC lainnya dengan cara klik yang ini, add simple PDU. Kita coba ya dari sini ke sini. Nah, jika ingin mengetahui bisa atau tidaknya, ada di ujung sini ya, harus kita drag gitu. Nah, successful kan, artinya selain terhubung dari switch ke komputernya, kita coba dari ujung ke ujung. Ini untuk langsungnya, real time-nya tuh bisa. Oke teman-teman, sudah di penghujung acara. Terima kasih telah mendengarkan dan semoga ilmu yang ini dapat membantu kalian yang akan datang. Sekian dan terima kasih.